Fitnah jahat mertua dan ipar. Aku ditalak suamiku gara-gara mereka. Puas kalian. Lihat balas dendamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku, Santi, adalah seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Tapi siapa sangka, di balik senyum manis mertua dan iparku, tersimpan racun fitnah yang menghancurkan rumah tanggaku. Aku difitnah selingkuh oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku sendiri. Suamiku, yang dulu sangat mencintaiku, termakan hasutan dan tanpa bukti menalak aku begitu saja. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Tidak ada ruang untuk pembelaan. Yang ada hanya air mata, luka, dan pengkhianatan. Tapi jangan kira aku akan menangis selamanya. Santi yang dulu lemah telah mati. Kini, aku bangkit dan akan membalas semua rasa sakit yang mereka beri. Satu persatu akan merasakan akibat dari kejahatan mereka. Dan balas dendam ini akan menjadi pelajaran untuk semua. Jangan lupa like kalau kamu geram sama mertua dan ipar yang suka fitnah. Komen, kamu di tim Santi atau tim mertuanya? Subscribe untuk terus ikuti kisah balas dendamku yang penuh drama dan emosi. Karena ini bukan sekadar cerita, ini tentang keadilan, harga diri, dan pembalasan yang manis. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja? Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Santi Prameswari, seorang perempuan biasa dari keluarga sederhana di Jogja. Aku tumbuh dalam didikan orang tua yang keras tapi penuh cinta. Ayahku seorang guru SMP, ibuku ibu rumah tangga yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Dari mereka, aku belajar arti kesetiaan, kerja keras, dan menjadi perempuan yang tak mudah menyerah. Sejak kecil aku terbiasa hidup mandiri. Aku bukan tipe perempuan yang manja, apalagi suka menggantungkan hidup pada orang lain. Selepas lulus kuliah di jurusan akuntansi, aku langsung bekerja di sebuah kantor swasta sebagai staf keuangan. Dari sana aku mulai merancang hidupku, membangun masa depan, pelan tapi pasti. Hingga aku bertemu dia, Raka, seorang pria tampan, pintar, dan lembut. Pertemuan kami begitu sederhana, hanya lewat rekomendasi teman kerja yang juga sepupu jauhnya. Tapi sejak pertemuan itu, hidupku tak pernah lagi sama. Raka hadir membawa warna, perhatian, dan cinta yang selama ini hanya bisa kubayangkan lewat novel-novel roman murahan yang biasa kubaca sebelum tidur. Setelah 2 tahun pacaran, kami menikah. Aku yakin, saat itu, bahwa Raka adalah jawaban dari semua doaku. Dia pria yang tidak hanya aku cintai, tapi juga aku hormati. Tapi ternyata cinta saja tidak cukup. Karena bersamanya, aku bukan hanya menikah dengan satu orang pria, tapi juga dengan keluarganya. Awalnya, aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Aku mencoba menjadi menantu yang patuh. Aku sering memasak untuk mertuaku, membawakan oleh-oleh untuk iparku, bahkan sesekali mengalah demi menghindari konflik kecil. Tapi rupanya, semua pengorbananku dianggap salah. Di mata mereka, aku hanyalah menantu tak tahu diri, perempuan yang
tidak selevel dengan keluarga mereka. Terutama di mata Bu Astuti, mertuaku yang tampak anggun di luar, namun menyimpan tajamnya lidah di balik senyum manisnya. Dan iparku, Ririn, adik perempuan Raka yang hidupnya selalu merasa lebih unggul dariku. Dia belum menikah, tinggal di rumah orang tua, dan entah mengapa merasa berhak ikut campur dalam pernikahanku. Dari awal, Ririn sudah tidak menyukaiku. Setiap kali Raka dan aku bertengkar, pasti ada jejak ucapannya. Setiap masalah kecil dalam rumah tangga, pasti melebar karena bisikan-bisikan kecil dari Ririn dan ibunya. Tapi aku bertahan. Aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku percaya, pada akhirnya, kebaikan akan menang. Aku percaya, cinta kami akan menguatkan. Sampai akhirnya aku tahu, ternyata cinta pun bisa kalah oleh fitnah. Tahun pertama pernikahanku dengan Raka berjalan seperti bulan madu yang tak kunjung habis. Kami menempati rumah sederhana di pinggiran kota, cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Aku merasa bahagia bisa mengurus suami, memasak makanan favoritnya, dan menata rumah sesuai keinginanku. Raka juga memperlakukanku dengan penuh cinta. Ia pulang kerja tepat waktu, sering membawakanku bunga, bahkan memelukku erat setiap pagi sebelum berangkat. Namun, semua itu berubah perlahan ketika Bu Astuti, mertuaku, mulai sering datang ke rumah. Rumahmu terlalu sempit, enduk. Kasihan Raka, terbiasa hidup di rumah besar, sekarang harus tinggal di tempat seperti ini, katanya dengan senyum tipis, sambil memandang dinding ruang tamuku seakan jijik. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hati, aku menahan getir. Aku tahu rumah kami memang sederhana, tapi setiap sudutnya kami bangun dengan hasil kerja keras. Bukan warisan, bukan pemberian, tapi hasil keringat kami sendiri. Beberapa hari kemudian, Ririn, adik iparku, datang membawa koper. Ia bilang ingin tinggal sementara karena bosan di rumah orang tua. Aku berusaha ramah, menyambutnya dengan tangan terbuka, walau dalam hati muncul rasa tak nyaman yang tak bisa kutafsirkan. Ririn berbeda dariku. Penampilannya selalu modis, bicara tajam, dan pandai berpura-pura manis di depan Raka. Ia suka ikut campur dalam hal kecil, cara aku mengatur keuangan rumah tangga, bagaimana aku berpakaian, bahkan cara aku menyajikan makanan untuk Raka. Mas Raka suka telur ceplok setengah matang. Mbak, bukan kayak gini yang udah kering. Dulu waktu di rumah, aku yang selalu masakin, katanya sambil menatapku dengan senyum mengejek. Aku masih diam, masih mencoba sabar. Tapi setiap luka yang mereka berikan mulai menumpuk seperti duri-duri halus yang tak terlihat, namun menancap dalam. Suatu malam, Raka pulang dengan wajah lesu. Aku menyambutnya dengan secangkir teh hangat, seperti biasa. Mas, kenapa mukanya kusut begitu? Ada masalah di kantor? Tanyaku lembut. Dia hanya menggeleng pelan, tapi matanya tak menatapku seperti biasa. Mas, ada apa? Aku bertanya lagi. Bu Astuti bilang kamu sering ngomongin keluarga aku di belakang. Katanya kamu merasa tersiksa tinggal di sini, gak cocok sama mereka semua. Bahkan kamu bilang aku laki-laki lemah yang gak bisa bela istri. Dek, rasanya seperti ditikam dari belakang. Apa? Suaraku nyaris tak terdengar. Mas dengar dari siapa itu? Dari ibu, dari Ririn juga. Mereka dengar kamu ngomong ke tetangga. Katanya kamu ngeluh soal aku dan keluarga. Aku tercekat. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Ya, aku pernah menangis di kamar. Pernah bercerita pada sahabatku lewat telepon tentang rasa lelahku. Tapi tidak pernah sekalipun aku menjelekkan Raka di depan orang lain. Aku jaga martabatnya sebagai suami. Aku tutupi luka-luka ini demi nama baik rumah tangga kami. Mas, aku nggak pernah bilang begitu.
Mas, sumpah demi Allah, mereka memfitnahku. Tapi Raka hanya diam. Ia tidak memelukku seperti dulu. Tidak memandangku dengan keyakinan seperti biasa. Dan aku tahu, sejak malam itu, cinta kami mulai retak. Hari-hari setelahnya berubah jadi neraka kecil. Bu Astuti semakin sering datang dan dengan terang-terangan meremehkanku. Ririn berkeliaran di rumah, bersikap seolah dia istri dari Raka yang sebenarnya. Dan Raka? Ia berubah menjadi dingin. Pulang lebih malam, lebih sering diam, dan tak lagi menyentuhku seperti dulu. Aku mencoba bicara. Aku mencoba jelaskan semua. Tapi setiap kata-kataku terasa tak masuk ke telinganya. Ia lebih percaya ibunya. Lebih percaya adiknya. Bukan aku, istrinya. Sampai pada suatu malam, kalimat itu keluar dari bibirnya. Santi, aku mau talak kamu. Dunia runtuh. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Tanganku gemetar. Hatiku seperti ditikam ribuan kali. Tapi yang paling menyakitkan bukan karena aku dicerai. Tapi karena dia percaya pada fitnah, bukan pada cinta. Malam itu, udara terasa dingin meski kipas tak berputar. Suasana rumah begitu sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding dan desah napasku yang terengah oleh tangis. Di hadapanku, Raka duduk diam, menggenggam dua tangannya sendiri. Ia tak berani menatapku. Kamu serius, Mas? Aku bertanya dengan suara parau. Air mata terus membasahi wajahku. Setelah semua ini, setelah aku dampingi kamu, rawat kamu, sabar dengan keluargamu, kamu tega, talak aku. Raka menarik napas panjang. Aku sudah pikirkan ini baik-baik, Santi. Pikirkan? Atau kamu cuma percaya omongan ibumu dan adikmu tanpa pernah mau dengar aku? Wajah Raka menegang. Ia tak menjawab. Dan itulah jawabannya. Aku berdiri dengan lemas, menatap sekeliling rumah yang pernah kami bangun bersama. Setiap dinding menyimpan kenangan, tawa, pelukan hangat, tangisan bahagia. Tapi semua itu kini hancur oleh racun fitnah yang ditanam oleh Bu Astuti dan Ririn, lalu disiram oleh kepercayaan buta seorang suami yang dulu bersumpah tak akan pernah meninggalkan. Beberapa hari kemudian, proses perceraian kami pun berlangsung secara resmi. Cepat, dingin, dan tanpa perlawanan dari pihak Raka. Aku datang ke pengadilan mengenakan gamis hitam. Bukan untuk berkabung atas pernikahan yang kandas, tapi atas cinta yang dibunuh oleh pengkhianatan. Usai sidang, Raka menemuiku di parkiran. Ia berdiri canggung, membawa amplop coklat. Ini, uang pesangon. Aku tahu ini tidak cukup, tapi aku tak menyentuh amplop itu. Aku hanya memandang wajahnya untuk terakhir kalinya sebagai istri. Mas, aku nggak butuh uangmu. Aku butuh pembuktian. Tapi kamu nggak pernah kasih itu. Aku tersenyum miris. Selamat Mas. Kamu berhasil bikin ibumu dan adikmu bahagia. Tapi kamu kehilangan istrimu karena kepercayaan yang salah. Aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah perceraian adalah lorong panjang yang gelap. Aku pindah ke kontrakan kecil dekat tempat kerjaku. Keluarga dan sahabatku tahu sedikit. Tapi aku tak pernah benar-benar buka suara. Aku menyembunyikan luka itu. Tapi bukan karena aku takut. Aku hanya menyimpannya untuk kubayar suatu hari nanti. Aku menghindari berita tentang Raka. Tapi satu kabar tetap menyusulku seperti hantu. Bu Astuti menyebar fitnah kemana-mana, mengatakan aku perempuan tak tahu diuntung, tak patuh pada mertua, dan mengancam kebahagiaan rumah tangga anaknya. Sementara Ririn menyebarkan rumor bahwa aku sering keluar malam dan dekat dengan pria lain. Semuanya bohong. Tapi fitnah, seperti api,
mudah menjalar ke hati orang-orang yang tak kenal siapa aku sebenarnya. Sampai akhirnya, aku duduk sendiri di kamar kontrakan itu, malam-malam, memandang bayanganku di cermin. Apa aku harus diam selamanya? Bisikku. Mataku bengkak, wajahku lusuh. Tapi ada yang berbeda dari diriku hari itu. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Tidak lagi. Hatiku tak lagi sekadar ingin dimengerti. Hatiku kini penuh luka, dan di balik luka itu, mulai tumbuh satu rasa yang tak bisa kuabaikan. Balas dendam. Bukan balas dendam biasa, tapi dendam atas harga diri yang diinjak, cinta yang dikhianati, dan nama baik yang dihancurkan. Aku akan bangkit. Aku akan buat kalian menyesal. Ucapku sambil menatap mataku sendiri di cermin. Lihat saja, Bu Astuti, Ririn, dan kamu juga, Mas Raka. Aku, Santi, akan balas semuanya. Dengan cara yang tak akan kalian duga. Aku, Santi, perempuan yang dulu penuh air mata, kini duduk di depan meja kecil kontrakan dengan laptop menyala dan kopi hitam yang mulai dingin. Hari-hariku bukan lagi tentang mengatur jadwal makan suami atau menyiapkan teh untuk mertua. Hari-hariku kini tentang menghidupkan kembali aku yang pernah mati, dengan harga diri yang runtuh, martabat yang diinjak-injak, dan nama baik yang dicemarkan. Setelah perceraian, aku kembali ke pekerjaanku sebagai desainer interior lepas. Dulu aku menolak proyek-proyek besar karena ingin fokus pada rumah tangga. Tapi kini, aku kembali dengan semangat baru, dengan luka sebagai pengingat bahwa tak ada yang bisa dipercaya selain diri sendiri. Aku mulai menerima proyek-proyek kantor, butik, bahkan rumah-rumah pejabat lokal. Ulasanku di media sosial mulai ramai. Namaku kembali dikenal, Santi Nuraini, desainer muda dengan sentuhan elegan. Setiap malam, aku membaca pesan masuk dari klien. Tapi satu pesan menarik perhatianku. Seorang pengusaha properti mengajakku kerja sama. Ia pemilik jaringan hotel baru di Jawa Tengah. Namanya Bayu Wiratama. Gaya komunikasinya profesional, tapi ramah. Ia menghargai pendapatku. Tak seperti Raka yang selalu mengecilkan impianku dengan dalih. Gak usah kerja berat. Jadi istri aja yang baik. Lucunya, semesta seperti sedang mengatur ulang segalanya. Salah satu proyek renovasi hotel ternyata berada di kota kelahiranku, tempat tinggal Bu Astuti dan Ririn. Bahkan lebih mengejutkan, kontraktor yang bekerja sama denganku adalah adik sepupu dari teman Bu Astuti. Ya Tuhan, semesta benar-benar mendekatkan aku dengan mereka lagi. Tapi kali ini, aku bukan Santi yang dulu. Hari itu aku datang ke lokasi proyek dengan penampilan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Celana kulot hitam elegan, kemeja satin putih, blazer krem, dan sepatu hak tinggi. Rambutku yang dulu selalu digelung kini terurai rapi. Wajahku bukan lagi wajah perempuan yang ditinggal suami, tapi wajah wanita yang naik kelas setelah ditinggalkan. Aku turun dari mobil, disambut para pekerja dan beberapa pengawas proyek. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika aku masuk ke ruang pertemuan kecil di lokasi, dan di sana duduk Bu Astuti dan Ririn. Mereka tak menyadari kehadiranku. Belum. Aku tersenyum kecil, melangkah mendekat. Permisi, saya Santi, desainer interior yang akan memimpin konsep ruang hotel ini. Ucapku tenang. Ririn menoleh. Matanya membelalak. Bu Astuti tampak tersedak minumnya. Aku hanya tersenyum sopan. Ibu. Ririn lama tidak bertemu. Ririn berdiri kaku. Kamu ngapain di sini? Saya kerja, jawabku singkat. Menekankan kata kerja dengan tatapan yang menyayat. Kalau ibu dan Ririn mau ikut andil dalam proyek ini, kita harus profesional. Tapi tenang saja,
Saya tidak akan bawa dendam ke meja kerja. Saya lebih dewasa dari itu. Aku melangkah pergi sebelum mereka menjawab. Tapi langkahku itu bukan pelarian. Itu langkah awal dari balas dendam yang elegan. Malam itu, aku menatap layar laptop, membuka folder berjudul Project Phoenix. Itu bukan proyek desain, tapi proyek kehidupan. Rencana panjang untuk mengembalikan harga diriku dan memperlihatkan pada mereka semua bahwa perempuan yang mereka rendahkan akan berdiri jauh di atas mereka. Aku mulai menulis daftar, bangun portofolio lebih luas, ambil proyek di luar kota, kembangkan brand personal di media sosial, masuk ke lingkaran pengusaha yang lebih besar. Dan yang terakhir, temukan titik kelemahan Bu Astuti dan Ririn. Aku tidak akan menjatuhkan mereka dengan teriakan. Aku akan menjatuhkan mereka dengan prestasi, keberhasilan, dan martabat. Karena satu hal yang mereka lupakan adalah, aku bukan istri yang bisa disingkirkan. Aku adalah badai yang kalian lepas tanpa tahu kapan kembali. Angin sore berembus pelan di balkon kecil kontrakan tempat tinggalku. Di tangan kiriku segelas teh hangat. Di tangan kanan sebuah foto lama yang tak sengaja kutemukan di laci lemari yang belum sempat kuatur sejak pindah. Di foto itu, tampak aku sedang tersenyum memeluk Raka di hari pernikahan kami. Di belakang kami, berdiri Bu Astuti dan Ririn, keduanya dengan senyum manis yang kini terasa seperti topeng beracun. Aku memandangi foto itu lama, tapi bukan Raka yang kupandangi. Mataku tertuju pada sorot mata Ririn. Bukan sekadar tidak menyukaiku, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini tak kusadari karena terlalu sibuk mencintai keluarganya. Ririn, kamu bukan sekadar ipar bermulut tajam. Kamu musuh dalam selimut, gumamku. Beberapa minggu setelah pertemuan mengejutkan di proyek hotel, aku mulai menerima undangan sosial dari rekan kerja dan mitra bisnis baru. Salah satu acara gala dinner diadakan oleh seorang pengusaha wanita terkenal. Di sanalah, tanpa sengaja, aku mendengar nama Bu Astuti disebut dalam percakapan dua istri pejabat yang sedang asyik bergosip. Kamu masih ingat kasus koperasi fiktif yang sempat ramai tahun lalu? Iya, itu loh. Yang dalangnya itu istri pensiunan camat. Apa namanya? Astuti apa ya? Betul, Astuti. Katanya sekarang kasusnya ditutup diam-diam karena anaknya nikah sama pengusaha yang lumayan punya nama. Aku nyaris tersedak wine putih di tanganku. Astuti, kasus penipuan koperasi. Ditutupi. Aku mulai menyelidiki lebih dalam. Lewat kenalan yang bekerja di lembaga keuangan lokal, aku mendapat bocoran. Benar, Bu Astuti pernah membuat koperasi simpan pinjam abal-abal untuk ibu-ibu pengajian dan memalsukan laporan keuangan. Puluhan juta lenyap. Tapi tidak ada yang berani menuntut karena Bu Astuti adalah istri orang penting. Jadi, ini wajah asli wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Bisiku sambil membaca dokumen-dokumen fotokopi yang berhasil kudapatkan dari kenalanku. Sementara itu, tentang Ririn, aku belum mendapat cukup bukti. Tapi firasatku berkata lain. Aku tahu ada sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang bisa menjadi kartu as dalam permainan ini. Hingga akhirnya, sebuah kesempatan datang tak terduga. Salah satu stafku di proyek hotel, Nando, mengeluh karena sistem pengadaan barang menjadi kacau. Rupanya Ririn, yang kini terlibat sebagai konsultan dari pihak pemilik lahan, diam-diam memanipulasi pengadaan interior, menyalurkan barang lewat perusahaan temannya sendiri dan mengambil komisi besar-besaran. Aku pura-pura tak tahu. Tapi diam-diam, aku mengatur pertemuan dengan pemilik proyek dan memperlihatkan seluruh bukti markup harga dan invoice fiktif. Pemilik proyek kaget, dan langsung memutus kerja sama dengan Ririn. Ririn datang ke kantor proyek keesokan harinya dengan wajah penuh amarah. Kamu nuduh aku main belakang.
Kamu pikir kamu siapa, Santi? Aku menatapnya tanpa senyum. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku perempuan yang kamu dan ibumu buang. Dan lihat sekarang, aku berdiri lagi. Dan ini baru awal. Dasar perempuan murahan, teriaknya. Aku tersenyum. Kalau aku murahan, kamu apa, Rin? Penipu profesional berkedok saudara ipar? Jangan bikin aku buka semua catatan pengadaan palsumu ke publik. Ya, aku masih punya harga diri. Tapi kalau kalian terus injak-injak aku, jangan salahkan kalau aku buang semua kesopanan. Ririn terdiam. Wajahnya pucat. Dan di saat itulah aku tahu, aku mulai menang. Malam itu aku kembali ke kontrakanku dengan perasaan aneh. Bukan senang, bukan lega, tapi ada sesuatu yang mengendap di dalam hati. Perjalanan balas dendam ini bukan hanya soal mengembalikan harga diri, tapi mengungkap siapa sebenarnya mereka yang dulu memaksaku tersungkur. Aku duduk di depan laptop, membuka folder rahasia yang kusimpan berlabel Astuti Ririn. Satu demi satu bukti kukumpulkan. Video, dokumen, rekaman. Aku tidak ingin mereka hanya menyesal. Aku ingin mereka jatuh. Seperti mereka menjatuhkan aku. Dan Raka? Entah dia tahu atau tidak. Aku tidak peduli. Karena cinta yang dulu mengikatku padanya kini sudah terurai. Tapi ada satu bagian dari hatiku yang ingin dia tahu. Kamu memilih mereka, Raka. Sekarang, nikmati apa yang telah kamu pilih. Pagi itu langit tampak tenang, tapi hatiku penuh gelora. Hari yang selama ini ku nantikan, hari di mana aku memulai babak baru dari balas dendamku, akhirnya datang. Selama berminggu-minggu aku menyimpan semuanya dalam diam. Rekaman suara Ririn saat mengakui permainan kotornya dalam pengadaan barang proyek, foto-foto kwitansi palsu, jejak transfer ke rekening perusahaan bodong atas nama temannya, bahkan dokumen lama koperasi fiktif Bu Astuti yang dulu dibungkam dengan uang dan ancaman. Aku menyewa seorang editor profesional untuk membuat video dokumenter investigasi berdurasi 12 menit. Judulnya, Topeng Keluarga Terhormat. Di balik lembutnya senyum, ada luka dan penipuan. Aku mengunggahnya secara anonim ke YouTube dan menyebarkannya ke berbagai grup masyarakat, komunitas pengusaha, dan forum-forum profesional tempat namaku mulai dikenal. Dalam 2 jam, video itu viral. Ririn dan Bu Astuti langsung jadi bahan perbincangan. Di kolom komentar, ratusan orang mengutuk perbuatan mereka. Wajah mereka terpampang jelas, disandingkan dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Masyarakat mulai sadar siapa mereka sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Bu Astuti dikeluarkan dari posisi kehormatan di kelompok pengajian, dan Ririn dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Mereka tak bisa menyentuhku secara hukum. Semua yang kupaparkan adalah fakta. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika Raka tiba-tiba menghubungiku. Raka, Santi, bisa kita ketemu? Tolong, aku perlu bicara. Jantungku berdetak cepat. Sudah lama aku tidak mendengar suaranya. Suara yang dulu membuatku luluh, kini terasa asing. Tapi aku ingin melihat wajahnya. Aku ingin dia tahu apa yang telah dia buang. Kami bertemu di sebuah kafe. Saat aku datang, dia terlihat lebih tua, lebih lusuh, tidak seperti Raka yang dulu begitu percaya diri. Aku duduk dengan anggun, menatap matanya tanpa rasa gentar. Aku tahu semua yang kamu lakukan, San, katanya dengan suara serak. Itu video, berita, semuanya. Bagus, jawabku datar. Setidaknya sekarang kamu tahu siapa sebenarnya orang-orang yang kamu bela mati-matian waktu kamu menalak aku. Dia menunduk. Aku salah. Aku terlalu percaya. Aku minta maaf. Aku tersenyum tipis.
Kamu baru minta maaf setelah semuanya hancur? Setelah kamu buang aku seperti sampah demi mulut ibumu dan fitnah adikmu. San, aku kehilangan semuanya sekarang. Nama baik keluarga hancur, pekerjaanku terganggu, kamu hanya kehilangan reputasi, potongku. Aku kehilangan harga diri, martabat, dan cinta yang kamu biarkan diinjak-injak begitu saja. Raka menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalau bisa diulang, aku gak akan pernah ngelepas kamu. Aku menahan tawa getir. Tapi sayangnya hidup gak pakai tombol. Ulang, Raka. Kamu memilih mereka. Dan sekarang, rasakan sendiri akibatnya. Aku berdiri, meninggalkannya dengan kepala tegak. Di luar kafe, langit mulai mendung, tapi hatiku justru terang. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan resmi untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar bisnis wanita di Jakarta. Namaku kini dikenal sebagai wanita yang bangkit dari luka dan membangun kesuksesan dari reruntuhan rumah tangga yang dikhianati. Dalam seminar itu, aku berdiri di hadapan ratusan perempuan hebat. Ketika seorang perempuan dilukai, dia bisa menangis. Tapi ketika dia bangkit, dunia akan terguncang. Jangan pernah meremehkan kekuatan perempuan yang disakiti. Karena dari luka, dia bisa membangun kerajaan. Mereka semua berdiri dan bertepuk tangan. Dan di sudut hatiku, aku menatap ke masa lalu, rumah mertua yang dulu menghancurkan hidupku, dan berbisik dalam hati. Puas kalian? Sekarang lihat bagaimana aku berdiri di atas kehancuran yang kalian buat. Aku tidak hanya selamat, aku menang. Dan ini baru permulaan. Setelah seminar bisnis, hidupku seolah memasuki babak baru yang tak pernah kuperkirakan sebelumnya. Dari seorang wanita yang pernah diremehkan, difitnah, dan disakiti, kini aku berdiri sebagai ratu yang bangkit dari luka. Namaku, Santi, bukan lagi sekadar istri yang tertelungkup di bawah bayang-bayang mertua dan ipar. Aku menjadi sosok yang diperhitungkan, dihormati, dan bahkan ditakuti oleh mereka yang dulu berusaha menghancurkanku. Dalam beberapa bulan, aku berhasil mengembangkan usaha kecil yang kujalankan sejak awal pernikahan kami. Dengan modal keuletan dan jaringan bisnis yang kuperoleh dari seminar, aku membuka kafe sekaligus coworking space yang menjadi tempat berkumpul para wanita inspiratif dan pengusaha muda. Kafe ini kukasih nama Laskar Hati, simbol perjuanganku yang tak pernah padam. Di sisi lain, kabar buruk datang dari rumah mertua. Bu Astuti yang selama ini selalu angkuh, mulai kehilangan pengaruhnya di komunitas pengajian. Reputasinya hancur setelah video dokumenter itu viral. Kini, dia sering terlihat sendirian di rumah besar itu, kehilangan teman dan kedudukan. Ririn, dia yang dulu begitu angkuh dan licik, harus rela kehilangan proyek konsultan dan menjadi bahan gunjingan di mana-mana. Dia mencoba menghubungiku beberapa kali, tapi aku sudah menutup rapat pintu maafku. Suatu sore, ketika aku sedang menatap buku di rak kafe, tiba-tiba seseorang masuk dan menyapaku dengan hangat. Santi, aku dengar dari teman-teman, kamu luar biasa sekarang. Aku menoleh dan melihat seorang pria muda dengan senyum tulus. Aku genta, katanya. Aku juga pengusaha muda yang ingin belajar dari kamu. Percakapan kami mengalir begitu saja. Dia penuh semangat, dan ada sesuatu yang membuatku nyaman berbicara dengannya. Bukan seperti dulu saat bersama Raka, penuh kebohongan dan kepahitan. Hari-hari berlalu. Kafe Laskar Hati makin ramai. Aku mengadakan workshop, seminar, dan berbagai event inspiratif. Banyak perempuan yang datang dan bercerita bahwa kisahku memberi mereka kekuatan. Sementara itu, Raka hanya bisa melihat dari kejauhan. Dia sering menghubungiku, berharap kembali,
Tapi aku tetap tegas. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Raka, kamu sudah memilih jalanmu. Aku memilih jalan yang baru, tanpa kamu. Suatu malam, saat aku sedang menutup kafe, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak asing. Santi, aku ingin bicara. Ini terakhir kalinya aku minta maaf. Raka, aku membalas singkat. Maaf, Raka, aku sudah melangkah jauh. Jangan ganggu hidupku lagi. Lalu aku menaruh ponselku, memandang keluar jendela, melihat bintang-bintang yang bersinar terang. Aku tahu, hidup ini bukan soal siapa yang menjatuhkanmu, tapi tentang siapa yang bisa bangkit lebih kuat. Aku adalah Santi. Aku adalah ratu dari luka yang kalian buat. Dan aku akan terus bersinar. Pagi itu, aku bangun dengan semangat baru yang membara. Kafe, Laskar Hati, yang kubangun dengan kerja keras kini semakin dikenal sebagai tempat berkumpulnya para wanita mandiri yang ingin mengubah hidupnya. Tidak hanya sebagai tempat usaha, tapi juga menjadi simbol kebangkitan perempuan yang pernah terluka. Hari-hariku dipenuhi dengan aktivitas, mulai dari mengelola kafe, mengadakan workshop, hingga membimbing para pebisnis pemula. Banyak yang datang untuk mendengarkan ceritaku, belajar bagaimana aku bangkit dari fitnah, pengkhianatan, dan kesedihan. Mereka yang dulu terpuruk seperti aku, kini mulai melihat harapan. Di sisi lain, kabar buruk terus menghantui keluarga Bu Astuti dan Ririn. Bu Astuti yang dulu berkuasa, kini kehilangan segalanya. Perusahaannya bangkrut karena para klien mulai menarik diri setelah terungkapnya kecurangan dan fitnah yang dibuatnya selama ini. Komunitas sosial yang pernah dipimpinnya juga mengusirnya. Dia menjadi wanita yang sering terlihat termenung, sendirian di rumah megahnya yang kini terasa hampa. Ririn, adik iparku, juga jatuh dalam jurang kehancuran. Proyek konsultan yang menjadi sumber pendapatannya selama ini bubar karena hilangnya kepercayaan klien dan teman bisnis. Dia bahkan mulai dihindari oleh rekan-rekan yang dulu dia anggap teman dekat. Fitnah dan kebohongannya terhadapku kini menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Suatu sore, saat aku sedang menyusun laporan keuangan, teleponku berdering. Nomor asing. Aku ragu. Tapi kemudian aku angkat. Ini Ririn. Suara itu terdengar lemah dan penuh penyesalan. Aku menatap kosong keluar jendela. Apa yang kamu mau? Tanyaku dingin. Maaf, Santi. Aku ingin minta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku tahu aku salah dan telah menyakiti kamu. Aku kehilangan segalanya. Aku benar-benar menyesal. Katanya hampir menangis. Aku menarik napas panjang. Ririn, aku tidak pernah menginginkan hal buruk terjadi padamu, tapi kamu yang memilih jalanmu sendiri. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Dia terdiam. Aku memutuskan untuk menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Di tengah semua ini, ada kabar lain yang menghangatkan hatiku. Genta, pria muda yang dulu kutemui di kafe, semakin dekat dan menjadi sahabat terbaikku. Dia bukan hanya pendengar yang baik, tapi juga partner yang bisa kuandalkan dalam bisnis maupun kehidupan. Kami mulai membangun proyek baru bersama, program pelatihan kewirausahaan untuk wanita muda di desa-desa. Ini adalah cara kami untuk memberi kembali kepada masyarakat dan menginspirasi lebih banyak perempuan agar tidak mudah menyerah menghadapi rintangan. Malam harinya, aku duduk di balkon, Laskar Hati, memandang lampu kota yang berkilauan. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Raka. Aku dengar kamu makin sukses. Aku bangga sama kamu, Santi. Semoga kamu bahagia. Aku tersenyum tipis. Balasanku singkat. Terima kasih, Raka. Aku sudah bahagia.
Aku harap kamu juga menemukan jalanmu. Kupadamkan layar ponsel dan menatap langit malam. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi aku siap melangkah, karena aku bukan lagi wanita yang dulu mudah dipatahkan. Aku adalah Santi, wanita yang mengubah luka menjadi kekuatan, fitnah menjadi batu loncatan, dan pengkhianatan menjadi kebanggaan. Dan ini adalah kisah kebangkitanku yang tak akan pernah berhenti. Hari-hari berlalu, dan hidupku semakin sibuk dengan berbagai kegiatan di Laskar Hati. Aku sering mendapat tamu dari berbagai kalangan, mulai dari pebisnis pemula, ibu rumah tangga yang ingin berwirausaha, hingga para mahasiswa yang mencari inspirasi. Tapi di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang selalu menghantui pikiranku. Bagaimana aku bisa benar-benar melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang penuh luka? Suatu pagi, saat aku membuka pesan WhatsApp, aku melihat sebuah video yang dikirim oleh salah satu pelanggan setiaku. Video itu adalah rekaman dari sebuah wawancara di salah satu stasiun TV lokal. Mereka menayangkan kisah hidupku, bagaimana aku menghadapi fitnah Bu Astuti dan Ririn, bagaimana aku berjuang membangun bisnis dari nol, dan bagaimana aku berhasil bangkit menjadi sosok yang lebih kuat. Dalam video itu, aku melihat diriku sendiri tersenyum, bercerita tentang harapan dan impian yang tak pernah padam. Aku merasa bangga sekaligus terharu. Ini adalah bukti nyata bahwa perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Malamnya, aku mendapat telepon dari Raka. "Santi, aku butuh ketemu kamu. Ada hal penting yang harus aku bicarakan." Suaranya terdengar serius. Aku menatap ponsel, ragu. Namun, ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku setuju. "Kita bertemu di kafe besok sore, pukul 4, kataku singkat. Besok sore tiba. Aku sudah siap dengan penampilan rapi dan tenang, tapi hatiku berdebar. Ketika Raka datang, aku bisa melihat kesedihan dan penyesalan yang dalam di matanya. "Santi, aku benar-benar minta maaf atas semua kesalahan yang aku buat. Aku kehilangan kamu karena ulah orang-orang di sekitarku, terutama Bu Astuti dan Ririn," ucapnya lirih. Aku mengangguk pelan. "Aku tahu, Raka, tapi aku sudah memilih jalan sendiri. Aku ingin kita saling menghormati, bukan saling menyakiti." Raka menunduk, lalu berkata, "Aku sudah belajar banyak, Santi. Aku berjanji akan berubah. Tapi aku juga menghargai jika kamu tidak ingin kembali." Percakapan itu membuka babak baru dalam hubungan kami, bukan sebagai suami istri yang bersatu kembali, tapi sebagai dua manusia dewasa yang belajar dari masa lalu dan melangkah maju dengan cara mereka sendiri. Setelah pertemuan itu, aku semakin fokus mengembangkan usaha dan membantu perempuan lain untuk mandiri. Aku mengadakan program beasiswa dan mentoring untuk mereka yang ingin memulai bisnis tapi terkendala modal dan pengetahuan. Suatu hari, saat sedang mengurus persiapan acara seminar besar di kafe, seorang tamu datang dengan wajah familiar. Itu adalah Bu Astuti. Dia berdiri di depan pintu masuk, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Santi, aku datang untuk meminta maaf. Aku sadar selama ini aku terlalu kejam dan menyakitimu," katanya dengan suara bergetar. Aku terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangan. "Maafkan aku juga, Bu Astuti. Mari kita mulai dari sini, untuk menjadi lebih baik." Hari-hari berikutnya, hubungan kami memang belum sempurna, tapi perlahan-lahan membaik. Aku belajar memaafkan bukan untuk membebaskan mereka, tapi untuk membebaskan diriku sendiri. Malam itu, aku menulis di jurnalku. Aku telah melalui badai yang teramat dahsyat, tapi aku tetap berdiri. Tak ada yang bisa merenggut kebahagiaanku kecuali aku sendiri. Aku adalah Santi, perempuan yang menolak menyerah dan memilih untuk bersinar.
Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Sinar matahari masuk menembus tirai kamar, menghangatkan ruangan kecilku yang sederhana namun penuh kenangan. Aku menghirup dalam-dalam, menyiapkan diri untuk hari yang baru, hari di mana aku benar-benar bertekad membuka lembaran baru dalam hidupku. Setelah beberapa bulan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan Bu Astuti, ada perubahan yang terasa dalam keluargaku. Mertuaku mulai menunjukkan sisi lain yang selama ini tersembunyi, sisi yang lebih lembut dan penuh penyesalan. Dia mengaku salah, tidak hanya kepada aku, tapi juga kepada Raka dan Ririn. Suatu sore, Bu Astuti datang ke kafe Laskar Hati, sambil membawa secangkir teh hangat dan sepiring kue buatan rumah. "Santi," katanya pelan, "aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin jadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk diriku sendiri." Aku tersenyum. Menerima permintaan maafnya bukan berarti melupakan semua sakit hati, tapi aku percaya setiap orang berhak untuk berubah. Di sisi lain, Ririn juga mulai berusaha memperbaiki diri. Dia datang padaku dengan mata berkaca-kaca. "Santi, aku tahu aku terlalu jauh menyakiti kamu. Aku ingin belajar dari kesalahan, dan aku ingin meminta maaf secara tulus," katanya dengan suara penuh haru. Aku menatapnya lama, melihat ketulusan di matanya. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang juga pernah terjatuh. Raka, suamiku, sudah mulai berubah. Dia tidak lagi menyalahkan orang lain atas kegagalannya, tapi berusaha menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kami mulai membangun komunikasi yang sehat, walaupun status kami sekarang bukan lagi sebagai pasangan suami istri. Suatu malam, dia berkata padaku, "Santi, aku berterima kasih karena kamu sudah memberikan aku ruang untuk berubah. Aku harap suatu hari nanti kita bisa menemukan kedamaian, apapun bentuknya." Aku mengangguk, merasa lega. Akhirnya, setelah sekian lama, hubungan kami mulai menemukan keseimbangan. Laskar Hati semakin berkembang. Aku tak hanya mengelola bisnis, tapi juga menginspirasi banyak wanita untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Program pelatihan dan mentoring yang kubuat kini menjangkau banyak daerah, membantu mereka yang membutuhkan. Setiap senyum yang kuterima dari para peserta adalah bukti nyata bahwa perjuangan dan luka masa lalu bisa diubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Suatu hari, aku menerima surat dari salah satu wanita yang berhasil membuka usaha berkat bimbinganku. Dia menulis, "Santi, terima kasih sudah menjadi cahaya di tengah gelapku. Aku tidak pernah menyangka bisa mandiri seperti sekarang. Kamu adalah inspirasi yang nyata." Aku tersenyum membaca surat itu. Hatiku penuh haru dan bangga. Malam itu, aku duduk di balkon kafe, memandang langit yang cerah penuh bintang. Aku merasa damai, seperti semua luka dan penderitaan yang pernah aku alami mulai berubah menjadi cahaya baru yang menyinari jalan hidupku. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang menanti, tapi aku siap. Karena aku, Santi, sudah menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk memaafkan, bangkit, dan melangkah maju tanpa rasa takut. Aku adalah Santi. Aku bertahan. Aku bangkit. Dan aku akan terus bersinar. Setelah sekian lama menata hati dan membangun Laskar Hati menjadi tempat yang penuh semangat dan harapan, aku merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam hidupku. Tidak hanya dari segi bisnis, tapi juga dalam hubungan dengan mereka yang pernah membuatku terluka. Hari itu, aku mendapat undangan untuk hadir di sebuah seminar kewirausahaan di ibu kota. Aku diundang sebagai pembicara utama untuk berbagi kisah tentang bagaimana aku bangkit dari fitnah dan cobaan yang mengoyak rumah tanggaku. Ini adalah kesempatan emas yang tidak akan aku sia-siakan.
Sebelum keberangkatan, Raka datang ke rumah. "Santi, aku ingin ikut mendukung kamu. Aku percaya kamu akan sukses," katanya sambil tersenyum sungguh-sungguh, bukan seperti dulu yang penuh kepalsuan. Aku menatapnya lama. "Terima kasih, Raka. Aku harap ini jadi awal yang baik bagi kita." Di ibu kota, aku bertemu dengan banyak orang hebat yang memberikan inspirasi baru. Seminar berjalan lancar, dan banyak peserta yang merasa tergerak oleh kisahku. Aku pun mulai membuka jaringan dan mendapatkan tawaran kerjasama untuk memperluas program pelatihan. Setelah seminar, aku duduk sendiri di taman kecil dekat gedung konferensi. Tiba-tiba, ponselku berdering. "Bu Astuti." Aku terkejut melihat nama itu di layar. "Tadi aku nonton seminar kamu, Santi. Aku bangga padamu. Aku tahu aku dulu menyakitimu, tapi aku ingin kita bisa membangun hubungan keluarga yang lebih baik." Suaranya terdengar tulus. Aku tersenyum. "Terima kasih, Bu Astuti. Aku juga ingin memperbaiki semuanya. Mari kita mulai dari sekarang." Kembali ke rumah, aku mulai merasakan perubahan besar di antara kami. Ririn semakin terbuka dan membantu dalam mengelola bisnis kecil keluarga. Hubunganku dengan Raka pun mulai menemukan titik temu yang hangat, meski kami sudah tidak lagi bersama secara resmi. Suatu malam, aku duduk bersama mereka, Bu Astuti, Ririn, dan Raka. Kami mengobrol tentang masa depan dan rencana bersama untuk saling mendukung. Ini bukan hanya tentang bisnis atau keluarga, tapi tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kataku. Kebahagiaan yang perlahan tumbuh ini membuatku semakin yakin bahwa masa lalu yang pahit tak akan menentukan masa depan. Aku sudah memaafkan, aku sudah bangkit, dan aku siap melangkah dengan kepala tegak. Hari demi hari, Laskar Hati menjadi tempat yang tidak hanya mengubah hidupku, tapi juga hidup banyak orang lain. Aku belajar bahwa kekuatan sejati ada dalam hati yang mampu memaafkan dan mencintai tanpa syarat. Santi tahu, meski jalan ini tidak mudah, dengan langkah baru dan hati yang terbuka, masa depan penuh cahaya menanti. Pagi itu, udara segar dan cerah menyambutku saat aku melangkah ke Laskar Hati. Kafe kecil ini sudah seperti rumah kedua bagiku, tempat di mana aku belajar bertahan dan bangkit dari luka terdalam. Perlahan tapi pasti, hubungan kami dalam keluarga mulai membaik. Bu Astuti, yang dulu penuh dengan prasangka, kini mulai menunjukkan sikap hangat dan perhatian. Dia tak lagi mencampuri urusan pribadiku dengan Raka secara kasar, melainkan memberi dukungan, walau dengan cara yang sederhana. Ririn pun berubah. Dia mulai mengerti batasan dan menghargai perasaanku. Kami sering berbincang tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang ingin kami capai bersama sebagai keluarga. Namun, tak ada perjalanan yang mulus tanpa rintangan. Suatu hari, saat aku sedang sibuk mengatur jadwal pelatihan, datang kabar yang membuat hatiku tercekat. Bu Astuti sakit, Santi. Dia pingsan di rumah, kata Ririn dengan suara panik. Aku segera berlari menuju rumah mertua. Di sana, Bu Astuti terbaring lemah. Wajahnya yang dulu garang kini terlihat rapuh. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Bu Astuti, tolong kuat ya. Kami semua di sini untukmu, kataku penuh harap. Beberapa hari di rumah sakit membuat kami sadar betapa berharganya kebersamaan dan kasih sayang. Bu Astuti mulai terbuka dan meminta maaf atas semua kesalahan masa lalu. Momen itu menjadi titik balik yang menegaskan bahwa keluarga bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang saling memaafkan dan mendukung. Sementara itu, Raka menunjukkan sikap yang berbeda. Dia lebih perhatian, membantu menjaga Bu Astuti, dan mulai berbicara jujur tentang kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat.
Aku merasa ada harapan baru yang mulai terpatri dalam hatinya. Setelah Bu Astuti pulih, aku mengajak keluarga kecil ini berkumpul di Laskar Hati. Kami duduk bersama, berbagi cerita dan rencana masa depan. Kita mulai dari sini, kataku. Membangun keluarga, bisnis, dan kebahagiaan bersama. Semua mengangguk setuju. Mata mereka memancarkan semangat baru. Malam itu, aku menatap langit dari balik jendela kafe. Bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut merayakan babak baru dalam hidupku. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Tapi aku yakin, selama kami bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Santi siap melangkah maju dengan hati penuh harapan dan tekad kuat. Masa depan menunggu dengan segala janji dan kesempatan. Beberapa minggu setelah Bu Astuti sembuh, suasana di rumah mulai terasa hangat kembali. Namun, aku tahu kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Di balik senyum dan tawa, ada bayangan ujian yang siap menghampiri. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan bahan pelatihan di Laskar Hati, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan hati sedikit waspada, aku mengangkatnya. "Santi, ini Ririn." Suara itu terdengar bergetar. "Kamu harus tahu sesuatu tentang Raka." Jantungku berdegup kencang. Aku memintanya bicara dengan jelas. Ririn bilang ada foto-foto Raka dengan wanita lain di luar rumah. Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi aku merasa kamu harus tahu. Aku terdiam. Kabar ini seperti petir di siang bolong. Raka yang selama ini kubangun kembali kepercayaan, ternyata masih menyimpan rahasia yang tak pernah dia ceritakan. Aku merasa dikhianati lagi, tetapi kali ini aku tidak ingin langsung menyalahkan. Aku harus tahu kebenarannya. Malam itu, aku menghadapi Raka dengan hati yang berat. "Raka, aku dengar ada sesuatu yang harus aku tahu." Suaraku bergetar tapi tegas. Dia menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. "Santi, aku memang pernah melakukan kesalahan. Aku bertemu seseorang yang tidak seharusnya, tapi aku berjanji, itu terjadi sebelum aku benar-benar berubah." Aku mencoba menahan air mata. Luka lama terasa terbuka kembali. Tapi aku juga melihat ketulusan dalam matanya. Tak lama setelah itu, Bu Astuti dan Ririn datang. Mereka ikut mendengar pengakuan Raka dan merasakan beban yang aku tanggung. "Kita harus putuskan bersama apa yang terbaik," kata Bu Astuti dengan tegas tapi lembut. Aku sadar, ini bukan hanya ujian untukku, tapi untuk keluarga kami. Bagaimana kami mampu melewati badai ini bersama? Aku mengambil keputusan besar. Aku akan memberikan Raka kesempatan terakhir, tapi dengan syarat jelas dan batas yang tegas. Aku juga meminta Ririn untuk lebih dewasa dan tidak menyebarkan gosip yang bisa memperkeruh suasana. Semua menyetujuinya, meskipun berat. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Aku berusaha memaafkan, tapi juga menjaga hati agar tidak terluka lagi. Raka berusaha membuktikan dirinya, dan perlahan-lahan, kepercayaan mulai tumbuh lagi. Malam itu, aku menulis di jurnalku, "Ujian ini berat, tapi aku percaya cinta dan kesabaran bisa melewati semuanya. Aku, Santi, kuat." Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk. Aku mencoba membuka hati lagi untuk Raka, meski bekas luka pengkhianatan itu masih terasa pedih. Tapi aku percaya, setiap luka punya keajaibannya sendiri jika kita mampu melewatinya dengan sabar. Suatu sore, aku sedang sibuk mengatur jadwal pelatihan di Laskar Hati, ketika Raka datang membawa sesuatu. "Santi, ini untuk kamu," katanya sambil menyerahkan sebuah kotak kecil berbungkus rapi. Aku membuka kotak itu perlahan dan menemukan sebuah kalung sederhana tapi indah, dengan liontin berbentuk hati.
Ini tanda aku ingin mulai lembaran baru dengan kamu. Aku janji akan berusaha jadi suami yang lebih baik, katanya dengan mata penuh harap. Aku tersentuh. Tak menyangka dia bisa menunjukkan sisi lembutnya seperti itu. Waktu terus berjalan, dan hubungan kami mulai membaik. Bu Astuti pun semakin hangat dalam menerima aku sebagai bagian dari keluarga. Dia bahkan sering membantu di Laskar Hati, memberi ide-ide segar untuk pengembangan usaha. Ririn, yang dulu penuh dengki, kini berubah menjadi pendukung setia. Aku tahu, perubahan ini tidak mudah bagi semua orang, tapi mereka berusaha. Namun, di balik itu semua, aku tetap waspada. Masa lalu tidak akan mudah dilupakan, dan aku harus terus menjaga hatiku agar tidak terluka lagi. Suatu malam, saat aku duduk sendiri di balkon, aku menatap langit bertabur bintang. Aku berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, atas keajaiban yang mulai tumbuh di balik luka." Keajaiban itu bukan hanya tentang cinta yang kembali, tapi juga tentang keluargaku yang mulai berdamai dan tumbuh bersama. Aku yakin, selama ada tekad dan cinta, segala rintangan bisa dilalui. Aku, Santi, siap melangkah maju dengan penuh keyakinan. Masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi penuh harapan dan cahaya. Setelah melewati berbagai badai, aku dan Raka akhirnya mulai membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Namun, aku sadar, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan yang tak terduga. Suatu pagi, saat aku dan Raka sedang membahas rencana pengembangan usaha Laskar Hati, Bu Astuti masuk dengan wajah serius. "Santi, Raka, kita harus bicara," katanya pelan. Aku dan Raka saling bertatapan, merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Bu Astuti menghela napas dalam-dalam. "Ada kabar dari kantor Raka. Proyek besar yang sedang dia kerjakan mungkin batal. Ini bisa berpengaruh pada keuangan keluarga." Mendengar itu, jantungku seakan tercekat. Raka yang selama ini berusaha keras, kini menghadapi ujian baru yang bisa mengancam masa depan kami. "Tapi kita tak boleh menyerah," kataku penuh tekad. "Kita harus cari solusi bersama." Ririn, yang sejak dulu penuh rasa iri dan dengki, kali ini malah menawarkan bantuan dengan tulus. "Santi, aku bisa membantu cari investor untuk proyek itu. Aku juga punya koneksi yang mungkin berguna," ucapnya, membuatku sedikit terkejut tapi juga bersyukur. Aku sadar, ini adalah kesempatan bagi kami untuk bersatu, memperkuat ikatan keluarga yang dulu sempat retak. Aku dan Raka pun berjanji akan menghadapi semua ini bersama, tanpa ada rahasia dan kebohongan lagi. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap bintang dan menuliskan janji dalam hati. "Raka, aku percaya kita bisa melewati ini. Kita kuat bersama. Untuk keluargaku, untuk masa depan kami." Janji itu adalah awal dari tantangan baru, yang akan menguji kesetiaan dan keteguhan kami sebagai pasangan dan keluarga. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan dan harapan. Raka berjuang keras untuk menyelamatkan proyeknya yang hampir gagal, sementara aku berusaha mendukungnya sekaligus menjaga usaha Laskar Hati agar tetap berjalan lancar. Ririn, yang kini sudah berubah, benar-benar membantu dengan menghubungkan kami ke beberapa investor potensial. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Ada satu investor yang justru menaruh curiga pada Raka dan berusaha menggagalkan kesepakatan. Aku merasakan tekanan itu seperti beban berat di dadaku. Di saat aku dan Raka mencoba menguatkan keluarga, ternyata masih ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kami dari belakang. "Jangan menyerah, Santi," Raka meyakinkanku suatu malam. "Aku tahu ini berat, tapi selama kita bersama, kita pasti bisa melewati semuanya." Aku mengangguk, berusaha menahan air mata.
Aku tahu aku harus kuat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk Raka dan keluargaku. Bu Astuti juga terus memberikan semangat. Santi, kamu hebat. Jangan biarkan ujian ini membuatmu patah. Ini juga ujian untuk keluargamu. Dengan semangat baru, aku dan Raka mulai merancang strategi yang lebih matang. Kami belajar dari kesalahan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Suatu sore, saat aku pulang dari kantor, Ririn menemuiku dengan wajah serius. Santi, aku punya info penting. Ada orang di sekitar kita yang berusaha memecah belah kalian lagi. Aku merasa darahku mendidih. Siapa lagi yang ingin menghancurkan keluargaku? Kini, kami tahu bahwa perjalanan kami masih panjang dan penuh bahaya. Tapi aku percaya dengan cinta dan tekad, kami akan terus bertahan. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Ririn datang menemui aku dengan wajah penuh gelisah. Santi, aku sudah dapat bukti siapa yang selama ini mengganggu kalian, katanya sambil membuka amplop berisi foto-foto dan pesan rahasia. Aku membuka satu persatu. Napas seketika tercekat. Semua itu menunjuk pada seseorang yang sangat dekat dengan kami. Seseorang yang tidak pernah kucurigai sebelumnya. Aku menatap Ririn, yang kini bukan lagi adik ipar yang penuh dengki, melainkan sekutu yang bisa kupercaya. Kamu yakin ini benar? Tanyaku. 100%. Santi. Aku mendapatkan semua ini dari salah satu teman di kantor Raka. Dia takut tapi ingin membantu, jawab Ririn. Dengan hati berdebar, aku membawa bukti itu kepada Raka. Wajahnya berubah serius, penuh kemarahan yang tersembunyi rapat. Kita harus segera hadapi ini, Santi. Kalau tidak, keluarga kita akan terus dipecah belah, tegasnya. Kami memutuskan untuk mengumpulkan Bu Astuti dan berbicara secara terbuka. Saat Bu Astuti melihat bukti itu, wajahnya berubah kelabu, tetapi matanya menyiratkan tekad kuat. Kita harus bersatu dan berjuang untuk keluarga ini, ujarnya dengan suara tegas. Kami memutuskan untuk mengumpulkan Bu Astuti dan berbicara secara terbuka. Saat Bu Astuti melihat bukti itu, wajahnya berubah kelabu, tetapi matanya menyiratkan tekad kuat. Kita harus bersatu dan berjuang untuk keluarga ini, ujarnya dengan suara tegas. Malam itu, kami mengadakan pertemuan keluarga kecil kami. Aku, Raka, Ririn, dan Bu Astuti berjanji untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Namun, aku tahu, pertarungan sebenarnya belum dimulai. Pengkhianatan yang terungkap ini hanyalah awal dari babak baru yang lebih berat. Aku, Santi, bersumpah akan melindungi keluargaku dan membalas semua fitnah yang pernah menimpa kami. Ini bukan hanya soal harga diri, tapi tentang cinta dan keadilan. Keesokan harinya, suasana rumah dipenuhi rasa waspada dan tekad yang kuat. Kami tahu, mengungkap pengkhianatan saja tidak cukup. Kami harus bertindak cerdas untuk melindungi keluarga dan membalas fitnah yang sudah terlalu lama menyiksa kami. Aku duduk bersama Raka, Bu Astuti, dan Ririn di ruang tamu, membahas langkah demi langkah. Kita harus siapkan bukti kuat dan jangan langsung menghadapi mereka secara frontal. Mereka pasti sudah menunggu dan bersiap, ucap Raka sambil membuka laptopnya. Aku menambahkan, aku akan mulai mengumpulkan informasi dari teman-teman di kantor dan juga dari lingkungan sekitar. Kalau perlu, aku juga akan minta bantuan teman dari luar. Bu Astuti mengangguk serius. Aku akan kontak beberapa relasi lama yang masih punya pengaruh. Kita harus manfaatkan semua jaringan yang ada. Ririn pun turut bersemangat. Aku juga akan coba cari tahu lebih dalam siapa saja yang terlibat dan apa motif mereka sebenarnya. Kalau ada celah, aku tidak akan ragu untuk mengungkapnya. Kami menyusun strategi bersama, membagi tugas agar setiap langkah kami terukur dan tak mudah terbaca.
Hari-hari berikutnya, aku mulai aktif memantau dan mengumpulkan informasi. Di sela-sela kesibukan mengurus Laskar Hati, aku berusaha membuka mata lebar-lebar tentang siapa yang benar-benar bisa kami percaya. Sementara itu, Raka semakin fokus dengan pekerjaan dan perlindungan keluarganya. Bu Astuti, meski usianya tak muda lagi, menunjukkan kekuatan dan keteguhan yang membuatku semakin bangga. Namun, di balik usaha kami, ada bisikan dan gerak-gerik mencurigakan dari sosok yang selama ini berusaha menjatuhkan kami. Aku tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, aku duduk termenung di teras rumah. Angin sepau-sepau membelai wajahku, dan aku meneguhkan hati. Ini bukan sekadar pembalasan, tapi perjuangan untuk masa depan yang lebih baik, pikirku. Aku, Santi, bertekad akan melindungi keluarga, menghadapi segala rintangan, dan membuktikan bahwa fitnah dan pengkhianatan tidak akan menghancurkan kami. Hari itu, aku dan Raka sepakat untuk mengambil langkah berani yang sudah kami pikirkan matang-matang. Bukti-bukti yang kami kumpulkan semakin kuat, dan waktu untuk diam sudah habis. Kami harus menghadapi masalah ini secara langsung. Pagi-pagi, aku menerima pesan dari Ririn yang mengabarkan bahwa dia sudah mendapatkan titik terang baru tentang dalang di balik fitnah yang selama ini menghantui kami. Kita harus bertemu dan segera bertindak sebelum mereka membuat kerusakan lebih besar, katanya. Kami bertiga berkumpul di rumah, membahas strategi terbaru. Raka mengusulkan untuk mengundang pihak ketiga yang netral, seorang mediator hukum, untuk membantu menyelesaikan masalah ini secara adil. Bu Astuti yang biasanya pendiam, kini ikut memberi pendapat. Kita harus bersikap terbuka, tapi jangan sampai kehilangan kewaspadaan. Ini tentang kehormatan keluarga. Aku mengangguk, hatiku berdebar. Aku tahu, menghadapi mereka langsung bukan hal mudah. Tapi inilah waktu yang tepat untuk membuktikan siapa sebenarnya yang berbohong. Dengan dukungan penuh dari Raka, Ririn, dan Bu Astuti, aku menghubungi mediator yang sudah kami pilih. Pertemuan dijadwalkan di sebuah tempat yang aman dan netral. Saat hari pertemuan tiba, aku merasakan campuran rasa takut dan harapan. Semua yang selama ini aku perjuangkan ada di titik ini. Di ruang pertemuan, kami duduk berhadapan dengan mereka yang selama ini menyebarkan fitnah. Ririn dengan tenang memperlihatkan bukti-bukti, sementara aku dan Raka memperkuat argumen dengan fakta dan saksi. Wajah mereka berubah pucat, tak bisa lagi mengelak. Kebenaran mulai terbuka, dan rasa puas memenuhi dadaku. Ini adalah kemenangan kami, bukan hanya untuk kami berempat, tapi untuk harga diri dan kehormatan keluarga. Namun, aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang untuk membangun kembali kepercayaan dan kebahagiaan yang pernah hilang. Setelah pertemuan yang cukup panjang, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Mereka yang menebar fitnah tidak punya alasan lagi untuk menyangkal. Suasana menjadi hening, penuh ketegangan dan kelegaan sekaligus. Aku melihat wajah Raka yang menatapku penuh harapan. Bu Astuti menaruh tangan di bahuku, memberikan dukungan tanpa kata. Ririn tersenyum tipis, tanda kebanggaan karena telah membantu mengungkap semuanya. Kami mohon maaf atas semua kesalahpahaman yang terjadi selama ini, ucap salah satu pihak yang selama ini menjadi dalang fitnah dengan suara bergetar. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan air mata. Ini bukan soal dendam, tapi tentang keadilan dan kehormatan keluarga. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Perlahan tapi pasti, hubungan kami semakin membaik. Raka lebih perhatian, Bu Astuti mulai melepas rasa curiga, dan Ririn pun berubah jadi sosok yang bisa kuandalkan. Aku belajar banyak dari pengalaman ini, bahwa keteguhan hati dan kejujuran adalah kunci untuk melewati badai. Kini, aku, Santi,
siap melangkah dengan penuh percaya diri. Masa depan yang cerah menanti kami. Fitnah dan kebohongan mungkin pernah mencoba menghancurkan, tapi kami berhasil bangkit dan menjadi lebih kuat. Aku yakin, dengan keluarga yang solid dan penuh kasih, tidak ada rintangan yang tak bisa kami lewati. Selesai.